Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari UI Oppo, yaitu ColorOS terbaru, yaitu dilansir dari berita online dari tekno.kompas.com, yaitu ColorOS 14 versi stabil rilis global. HP Oppo di Indonesia sudah kebagian. Namanya yaitu antarmuka atau user interface atau UI. ColorOS 14 resmi meluncur secara global untuk pengguna ponsel Oppo di seluruh dunia. Pengguna ponsel lipat Oppo Find M2 Flip jadi yang pertama kebagian, menyusul jenis ponsel Oppo lainnya. Oppo hari ini mengumumkan peluncuran resmi ColorOS 14 versi global. Tulis Oppo dikutip Kompas Tekno dari situs resmi Oppo Jumat tanggal 17 bulan 11 tahun 2023. Sebelumnya, ColorOS 14 versi beta digulirkan Oppo di sejumlah wilayah sejak Oktober lalu. ColorOS 14 merupakan antarmuka khusus untuk ponsel Oppo yang didasarkan pada OS Android 14. Versi stabil dirilis hari ini juga sudah hadir bagi pengguna di wilayah Indonesia. Tim Kompas Tekno yang memakai perangkat Oppo Find M2 Flip sudah kebagian update ColorOS 14 ini pada Kamis tanggal 16 bulan 11 tahun 2023 malam. Menurut Oppo, ColorOS 14 membawa pembaruan dalam hal desain yang diberi nama Aquamorphic Design. Aquamorphic Design sudah tersedia sebelumnya di ColorOS 13, namun bahasa desain itu ditingkatkan lagi di ColorOS 14 dengan efek audio dan sistem warna baru, sehingga pengalaman penggunaan ponsel menjadi lebih ringkas tetapi intuitif. Pada aspek audio, ColorOS 14 membawa 10 set nada dering bertema aquamorphic yang harmonis, nada dering telepon, alarm, atau notifikasi. Oppo juga menambahkan 7 audio baru ke ColorOS 14 untuk melengkapi pengalaman pengguna antarmuka ponsel. Sistem warna di ColorOS 14 juga ditingkatkan sehingga bisa menyesuaikan dengan status warna konten yang sedang ditampilkan di layar ponsel. Dengan penyesuaian warna cerdas itu, Oppo mengklaim ColorOS 14 bisa membuat pengguna menerima informasi yang tampil di layar dengan jauh lebih efektif dan intuitif. Aqua Dynamics. ColorOS 14 membawa desain baru yang disebut Aqua Dynamics. Menurut Oppo, desain ini memungkinkan interaksi yang lebih intuitif bagi pengguna. Sebab fitur ini membawa aplikasi atau fitur yang sedang berjalan dalam sebuah kapsul dan ditempatkan di tampilan paling atas ponsel. Kapsul itu bisa diklik sehingga tampilannya jadi lebih besar dan pengguna bisa mendapat lebih banyak kontrol dari tampilan yang lebih besar ini. Contoh dari desain ini bisa dilihat pada gambar berikut. Always on display baru. Di ColorOS 14, Oppo juga memoles tampilan Always on display atau AOD menjadi lebih ramah lingkungan. Dalam praktiknya, Oppo menyertakan 3 set tampilan setnya memiliki 5 animasi yang didesain dengan tema lingkungan. Animasi itu akan berubah berdasarkan jumlah langkah harian pengguna. Hal ini seolah menjadi analogi bahwa emisi karbon berkurang dan pengguna berjalan kaki dibandingkan memakai alat transportasi lain. Fitur bertenaga AI. Oppo juga menyertakan sejumlah fitur bertenaga AI di ColorOS 14 guna membantu pengguna lebih efisien dalam menjalankan tugas sehari-hari. Salah satunya yaitu Smart Touch. Fitur ini memungkinkan pengguna memilih konten seperti teks, gambar, atau video dari sistem atau aplikasi pihak ketiga. Item itu kemudian bisa dikumpulkan dalam file doc dan digabungkan dengan atau dalam satu notes hanya dengan menyeretnya atau drag seperti di komputer. File doc yang ada di Smart Sidebar juga kini memungkinkan pengguna berbagai konten dari aneka aplikasi dengan lebih mudah. Kemudian konten yang disimpan di file doc bisa disinkronkan ke berbagai perangkat seperti smartphone atau tablet. Fitur lainnya yang didukung AI yaitu Smart Image Mapping. Fitur ini memungkinkan pengguna memangkas sejumlah subjek yang ada di suatu gambar atau video, saja menghilangkan orang lain di foto maupun video. Hasil hitungannya juga dibagikan ke pengguna lain. Hemat memori sampai 20 GB. Oppo juga meningkatkan aspek performa di ColorOS 14 lewat fitur Trinity Engine. Fitur ini akan meningkatkan kelancaran dan stabilisasi smartphone dengan cara mengelola sumber daya komputasi, memori, dan storage secara efisien. Ada 3 fitur yang tersedia di Trinity Engine, yaitu RAM Vitalization, RAM Vitalization, dan CPU Vitalization.
ROM Vitalization akan mengosongkan ruang memori dengan cara mengopresi data aplikasi dan file lewat pengaturan Boot Manager. Oppo mengklaim ponsel dilengkapi fitur ini akan mampu menghemat ruang penyimpanan sampai 20 GB. Sementara itu, RAM Vitalization bekerja mempercepat kinerja memori agar meningkatkan efisiensi multi aplikasi serta mempertahankan lebih banyak aplikasi berjalan di background. Secara teknis, RAM Vitalization mengkonstruksi mekanisme RAM dengan teknologi bikinan Oppo sendiri. Dan fitur ini Oppo mengklaim kelancaran pengguna ponsel meningkat sampai 10%, sembari tetap mempertahankan aplikasi yang sering dipakai pengguna. Kemudian CPU Vitalization akan menjadwalkan sumber daya komputasi lebih hemat atau maksudnya lebih cepat, serta menjaga keseimbangan antar kinerja dan konsumsi daya. Jadi pengguna bisa mendapatkan pengalaman yang mulus tanpa khawatir baterai gampang habis. Smart Charging. ColorOS 14 dilengkapi dengan fitur Smart Charging yang akan secara otomatis menyesuaikan arus daya pengisian baterai berdasarkan status pengguna smartphone. Dukungan ini diklaim bisa membantu mencegah pemakaian baterai yang tidak diperlukan. Keamanan dan privasi. ColorOS 14 membawa fitur baru yaitu Picture Keeper. Fitur ini akan mencegah aplikasi menyalahgunakan izin untuk foto atau video pribadi pengguna. Jadi, suatu aplikasi harus mendapatkan izin terlebih dahulu bila ingin mengakses foto atau video. Bitmoji. Oppo melanjutkan kemitraannya dengan Snapchat untuk meneruskan fitur Bitmoji Audio yang rilis di ColorOS 13. Fitur ini akan menampilkan stiker animasi unik berdasarkan personalisasi pengguna. Animasi itu ditampilkan pada always on display ponsel. Di ColorOS 14, Bitmoji akan tampil di dua tempat lain, yaitu di shortcut layar, kunci aplikasi Snapchat, dan widget Snapchat. Nah, kita adalah berita datang dari UI terbaru Oppo, yaitu ColorOS terbaru, yaitu dilansir dari berita online dari tekno.kompas.com, yaitu ColorOS 14 versi stabil rilis global. HP Oppo di Indonesia sudah kebagian. Terima kasih sudah tonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan tombol loncengnya agar dapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Tentang kerja saya terus kembang. Terima kasih.